Kita mengikuti 3 orang, yaitu Budi Setiawan, Michael Sidarta, dan juga Adi Sucipto. Pada waktu tim klik mengikuti ketiganya, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Dan tentu kita bisa salah, karena seahli-ahlinya dia membuat esai foto, tentu dia bisa juga bertemu suatu jalan buntu, atau mungkin topiknya tidak menarik, atau akhirnya dia mendapatkan suatu rangkaian foto yang tidak nyambung. Budi Setiawan memang akhirnya tidak menjadi juara. Apakah Budi Setiawan jelek dalam memotret? Tentu tidak semudah itu. Mari kita lihat esai foto yang diserahkan Budi Setiawan. Dia memotret sebuah sekolah. Cukup menarik kalau Anda melihat bangunan sekolahnya dan bagaimana keterbatasan sarana di sekolah tersebut dan bagaimana sederhananya segala hal yang ada di sana. Tetapi akhirnya kembali ke kita melihat terlalu sederhana, terlalu sempit, lingkungannya tidak terlalu besar, dan ada karya lain yang lebih luas dan lebih menarik. Lalu esai foto Budi Setiawan yang ketiga adalah tentang seorang ahli obat tradisional atau mungkin kita sebut dukun, yang dia bahkan bersertifikat dan juga mengobati orang-orang secara tradisional. Secara detail, angle-angle-nya pun menarik dan keseharian sang dukun pun masih terekam, tetapi kalau boleh saya sebutkan, kekalahan esai foto Budi Setiawan kembali adalah bahwa lingkungnya terlalu sempit dan akhirnya terkalahkan oleh karya esai foto lain yang materinya lebih luas dan isinya lebih kaya. Sekarang kita melihat karya Michael Sidarta yang secara verbal dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk mengeksplor sebuah jembatan. Kalau kita mendengar topiknya, kita sudah terbayang suatu hal yang menarik, bagaimana sebuah jembatan bisa mengubah pola kehidupan dari pelajar yang biasanya harus menyeberang sungai yang gagal manakala sungainya banjir, menjadi tiap hari bisa menyeberang untuk ke sekolah. Itu adalah gambaran pada waktu kita akan membuatnya. Tetapi setelah jadi esai, Anda melihat bahwa esai foto Michael ini bisa dikatakan kekurangan amunisi. Angle-angle-nya menarik ya fotonya, tetapi memang akhirnya hanya berputar-putar di satu sekolah dengan segala tetek bengeknya, dengan bukunya, suasana guru, dan sebagainya. Sekarang kita lihat satu peserta yang kita ikutin dan ternyata meraih medali emas. Dialah Adi Sucipto yang memang sangat sering menang dalam berbagai lomba foto kancah tingkat nasional. Adi Sucipto meraih medali emas dengan 3 buah esai foto, satu tentang parabola bisa merubah kehidupan masyarakat di suatu tempat, lalu 2 tentang anak-anak yang bersekolah belajar dengan lampu minyak di malam hari, dan juga satu lagi tentang bagaimana satu tempat di Flores menanggulangi bahaya malaria. Jadi Anda lihat, sama mungkin area lingkupnya sempit, tetapi topiknya adalah sangat luas, bagaimana nyamuk itu adalah suatu ancaman. Jadi Anda bisa rasakan bahwa ini tidak cuma satu tempat, tetapi sebenarnya efeknya besar. Memang esai foto Adi Sucipto Nyamuk ini bukan yang terkuat. Foto ini langsung menyentak kita, detail langsung ekspresi seorang anak yang nonton televisi. Parabola begitu menarik, Anda lihat parabola disiapkan oleh pemiliknya, suasana rumah, karena tidak ada listrik, mereka harus memakai generator sendiri. Nah, ini pendekatan artistik yang dilakukan Sucipto. Saya pribadi tidak suka dengan foto ini karena sangat artifisial. Anda lihat, Andi menaruh sebuah flash dalam rumah, dinyalakan, sehingga kita lihat bahwa memang nyalanya tidak realitas sama sekali. Terlalu putih untuk kondisi rumah yang ada. Lihat, aslinya kekuning-kuningan, bahkan kemerah-merahan. Suasana mereka menyaksikan televisi. Suasana rumah dari luar, Anda lihat, langit begitu bersih, dan mereka tertidur setelah menyaksikan televisi. Esai foto ini adalah yang paling kuat dari ketiga esai foto Adi Sucipto dan yang membawa Adi Sucipto untuk meraih medali emas pada kejuaraan Gambar Award 2012 ini. Lasti Kurnia. Kita akan menggali dan mengeksplor ketiga esai foto dari pemenang Grand Prize kali ini. Grand Prize adalah hadiah tertinggi pada Gambar Award 2012, yaitu Lasti Kurnia. Dia seorang fotografer dari Harian Kompas. Kamera Leica M9P. Lasti secara kebetulan juga merupakan satu-satunya wanita pada ke-19 finalis Gambar Award 2012 ini. Lasti betul-betul bisa memanfaatkan keperempuanannya, sehingga
salah satu esai foto yang paling kuat adalah bagaimana dia mengikuti proses kelahiran seorang bayi. Di tempat Lasti memotret, dukun sudah tidak diizinkan untuk membantu persalinan karena harus bidan resmi atau dokter, tetapi dukun tersebut tetap ikut membantu. Jadi Lasti memotret kerjasama bidan dan dukun. Esai foto ini mungkin tampaknya lingkupannya sempit, tetapi khas. Kita tidak pernah tahu bagaimana mereka mengupacarai seorang bayi baru dilahirkan dan sebagainya. Esai foto ini oleh para juri dianggap yang paling kuat pada kejuaraan ini. Esai foto kedua Lasti yang juga dianggap sangat menarik adalah potret tentang sebuah pasar, sebuah tempat di pedalaman Flores. Kita mulai dengan frame pertama. Anda lihat hanya suasana sebuah angkot yang menaik turunkan muatan dan orang yang akan pulang dari berbelanja, tetapi pengambilannya dengan memotong sedikit sinar matahari sehingga menggariskan flare. Suasana paginya jadi kental, sementara pendekatan artistiknya pun sangat indah. Pendekatan flare dipakai lagi Lasti untuk menggambarkan bagaimana angkutan massal yang lebih besar daripada angkot bagi orang yang akan ke pasar yang mungkin hanya hari-hari tertentu saja. Anda lihat bagaimana mereka mengikat babinya, ada yang di telinga, Anda lihat, telinga dilubangi lalu diikat di telinga, telinganya dilubangi lalu Anda lihat bukan di leher tetapi di telinga. Jadi beberapa ciri yang khas direkam dengan sangat pas. Suasana pasar yang hidup pikuk dengan pas juga. Lasti bisa memilih depth of field yang sesuai sehingga gambar ini tidak terlalu semrawut walaupun adegannya semrawut. Dan tenda yang dipakai sebagai elemen komposisi yang ekstrim. Anda lihat merah, kuning, orange, biru mendominasi gambar, sementara bagian bawah adalah suasana pasarnya. Tenda memang bukan yang utama, tetapi tenda ini dipakai sebagai elemen estetika, elemen komposisi yang sangat kuat. Detail, Anda perhatikan, ada ibu-ibu sepotong, sementara yang di atas mobil adalah hanya kaki-kaki saja, ada sepotong sapu, sampainya sangat surrealis, suatu komposisi yang mungkin absurd, tetapi memang nyata dan memang tidak diatur. Anda lihat bahwa pendekatan artistiknya sangat luar biasa, termasuk anjing di atas, kambing di atap, dan sebagainya. Anda lihat esai foto ini hanya tentang pasar, tetapi mengambil elemen-elemennya dengan pendekatan artistik yang sangat baik, dengan pemahaman yang prima. Selat jurnalistik juga sangat bercerita, jadilah sebuah esai foto tentang pasar yang luar biasa. Pendekatan dalam pengambilan sebuah foto secara umum ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan artistik. Kita hanya ingin foto itu tampil indah. Pendekatan informatif, yaitu semua hal tentang foto itu bisa ditangkap oleh orang yang melihatnya. Dan ketiga adalah pendekatan dekoratif. Di surat kabar biasanya pendekatan dilakukan adalah untuk melengkapi sebuah halaman supaya halaman itu jadi tampil sempurna. Mungkin dengan format ekstrim karena sisa tempatnya ada sangat tipis dan sebagainya. Foto Lasti ini kalau kita mengatakan ini pendekatan dekoratif jelas tidak, karena kita belum tahu akan diapakan. Yang pasti pendekatannya adalah artistik, tetapi secara informasi semuanya masih kena. Bagaimana juga penilaian sebuah esai foto, baik atau buruknya, selalu tergantung pada yang menilai, selalu tergantung pada yang merasakan apakah adegan tersebut kuat atau tidak. Esai foto dalam Gambar Award 2012 ini hanya tentang realita sosial, tetapi itu adalah realita yang mungkin tidak akan terjadi lagi dalam 5 tahun ke depan. Itu harus kita rekam dan kita dokumentasikan dengan baik. Gambar Award 2012 sudah menunjukkan pemenang dan kita sudah membahasnya, dan Anda mendapat pengetahuan baru tentang bagaimana sebuah esai foto dinilai dan ditakar oleh para dewan juri. Anda juga bisa membuat esai foto, siapapun bisa membuat esai foto, dan esai foto selalu baik untuk berlatih dalam memotret. Intinya, tetaplah memotret. Klik.